Halo teman-teman, selamat datang di AB Movies. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film tentang sepasang remaja yang memiliki penyakit langka yang membuat mereka berdua harus saling menjaga jarak sejauh 5 kaki. Film ini adalah Five Feet Apart. Film yang disutradarai oleh Justin Baldoni ini terinspirasi oleh perjuangan Claire Winland yang menderita cystic fibrosis, yaitu suatu penyakit yang menyebabkan lendir-lendir di dalam tubuh menjadi kental dan lengket, yang mana penderitanya lebih rentan tertular infeksi bila berdekatan atau bersentuhan dengan penderita penyakit yang sama. Cerita bermula pada seorang gadis bernama Stella yang sedang berbincang dengan teman-temannya. Tak lama kemudian, teman-teman Stella pun berpamitan untuk pulang, yang disusul kedatangan Suster Barb yang membawakan banyak sekali obat untuk Stella. Stella yang saat itu sedang merekam kegiatannya langsung menata obat tersebut secara teratur dan rapi. Setelah itu, dengan menahan perih di wajahnya, dia membersihkan bagian selang operasi yang ada di perutnya. Pada malam harinya, Stella yang sudah selesai meminum semua obat-obatannya didatangi oleh Suster Barb yang memberi kabar bahwa ada bayi yang baru saja lahir. Stella yang sangat suka melihat bayi, akhirnya dia pun keluar dari kamarnya dan menuju ke ruangan bayi. Saat perjalanannya, dia melihat Po sahabatnya sedang tertidur dan Will yang sedang kedatangan dua orang temannya. Will yang penasaran pun dia memandang Stella setelah melewati kamarnya dan mengikutinya hingga ke ruang bayi. Disitulah mereka berdua mulai berkenalan satu sama lain. Lalu tiba-tiba Suster Barb datang dan marah melihat mereka berdua di satu ruangan yang sama, karena peraturan rumah sakit mengharuskan mereka untuk menjaga jarak sejauh 5 kaki. Will yang sangat penasaran dengan Stella pun mencoba mencari tahu dengan menonton video Stella di YouTube. Pada saat ini, Will yang baru mengenal Stella mulai menyukainya. Pagi harinya, Stella yang akan sarapan ditelepon oleh Po sahabatnya yang sama-sama berjuang melawan penyakit paru-parunya. Lalu scene pun berpindah di mana Will yang sedang dengan ibunya diberitahu oleh Dr. Hamid bahwa Will harus mengikuti tahapan uji coba pengobatan paru-paru. Malam harinya, Stella yang sedang video call dengan temannya yang sedang berpesta melihat Will yang sedang duduk sendirian di atas gedung rumah sakit dari jendela kamarnya. Yang pada saat itu juga, Stella yang khawatir pun menghampiri Will ke atas gedung rumah sakit dan menyuruh Will untuk masuk ke rumah sakit karena pada saat itu cuaca sangat dingin. Scene berpindah pada Stella yang sangat tidak tenang karena penasaran dengan pengobatan Will. Akhirnya, Stella pun menghampiri kamar Will dan ingin melihat kertas pengobatan Will yang ternyata hanya untuk menggambar. Stella yang sangat jengkel pun lalu pergi ke ruang bayi. Dari belakang, Will pun mengikutinya dan mereka berdua pun bertemu di ruangan bayi untuk melakukan kesepakatan bahwa Will harus disiplin meminum obatnya dan Stella harus mau dilukis oleh Will. Keesokan harinya, Stella memberikan sebuah aplikasi untuk membantu Will mengetahui kapan dia meminum obatnya. Setelah itu, Stella langsung masuk ke dalam kamarnya dan langsung mencuci tangannya. Di sini terlihat wajah Stella yang sangat khawatir akan penularan penyakitnya itu. Di sini terlihat Stella mulai mengajari Will bagaimana cara untuk meminum semua obatnya dengan mudah, membersihkan selang yang ada di perutnya, hingga mengajari bagaimana mengeluarkan lendir yang ada di paru-parunya. Paginya, Stella yang akan pergi berolahraga terlebih dahulu diperiksa bagian selang yang ada di perutnya oleh Dr. Hamid. Karena Stella merasa sakit di sekitar selang itu, mereka pun berolahraga bersama. Setelah berolahraga, Will pun melukis Stella dan cerita tentang masa lalu mereka masing-masing. Setelah di kamar, Stella menonton video kakaknya, Abby, yang sedang melakukan skydiving hanya untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik yang paling disayanginya, yaitu Stella. Lalu scene pun berpindah, Stella yang sedang merekam dirinya dengan Abby kakaknya, dan ternyata rekaman tersebut adalah rekaman Stella 1 tahun yang lalu yang sedang ditonton oleh Will dan teman-temannya. Will yang sangat penasaran karena setelah video itu, Stella tidak pernah mengupload video dengan kakaknya lagi. Kemudian ia sadar bahwa Abby kakak Stella sudah meninggal 1 tahun yang lalu.
Lalu scene pun berpindah, Stella yang sedang meditasi didatangi oleh Will dan membicarakan tentang Abby. Namun, Stella yang tidak ingin masa lalunya diketahui oleh Will, dia pun marah dan pergi meninggalkan Will. Saat sampai di kamar, Stella diperiksa oleh Dr. Hamid, dan ternyata bagian perutnya yang dipasangi selang sudah terkena infeksi dan harus secepatnya dilakukan operasi. Pada saat itu juga Will yang mencoba meminta maaf kepada Stella memberikan gambar yang diselipkan di bawah pintu kamar Stella, dan Stella pun memaafkan Will. Will yang mengetahui ini adalah operasi pertama Stella tanpa didampingi kakaknya Abby. Will pun merencanakan sesuatu dengan menyelinap ke ruang operasi untuk menenangkan Stella, dan Will pun menyanyikan lagu yang sering dinyanyikan Abby untuk Stella. Operasi pun dimulai dan scene memperlihatkan Will yang mengetahui bahwa penyakitnya tidak bisa disembuhkan. Dengan kata lain, Will tidak pernah bisa menjalin hubungan dengan Stella dan sisa hidupnya yang tidak akan lama lagi. Di saat Stella tersadar dari operasinya dan kembali pulih, ia pun mulai menghubungi Will. Namun Will yang sadar waktunya tidak akan lama lagi, dia memutuskan untuk tidak ingin menemui Stella. Stella yang teringat tentang aturan menjaga jarak sejauh 5 kaki pun mendapat ide. Dia memberikan gambar ke Will bahwa mereka masih bisa saling bersama dengan tetap menjaga jarak sejauh 5 kaki. Pada saat itu pun Stella menghampiri kamar Will dan membawakan tongkat biliar untuk memberi tanda bahwa mereka tetap harus menjaga jarak sejauh 5 kaki. Untuk pertama kalinya dalam 8 tahun, mereka pun melakukan kencan yang tidak seperti pasangan pada umumnya, di mana mereka melakukan kencan yang harus diberi jarak oleh sebuah tongkat biliar. Lalu suster Barb yang sedang datang ke rumah sakit pun curiga saat melihat kamar Will dan Stella yang kosong. Barb pun mendatangi kamar Po dan menanyainya. Namun Po yang mengetahui hal tersebut langsung menghubungi Stella untuk kembali ke kamarnya. Namun hal tersebut terlambat. Stella yang mengetahui bahwa Barb akan pertama kali mendatangi ruang bayi untuk mencarinya. Ia langsung bergegas ke ruangan bayi dan pura-pura tertidur di sana. Hari pun mulai pagi dan mereka melakukan rutinitasnya masing-masing. Pada saat itu juga, ternyata Will berulang tahun. Namun, Stella tidak bisa menemuinya karena dia sedang mengerjakan sesuatu. Lalu tiba-tiba, ada yang mengetuk kamar Will dan saat dibuka ternyata terdapat balon yang berisi sebuah surat. Surat itu pun mengarahkan Will ke tempat pertama mereka bertemu, yaitu ruangan bayi. Di situ dia mendapatkan surat kedua yang mengarahkannya ke ruangan santai di rumah sakit. Di sana dia menemukan balon ketiga yang menyuruhnya untuk ke kolam renang, dan akhirnya balon terakhir pun diambil dan Will pun menuju kantin rumah sakit. Saat Will sampai di sana, Stella sudah menunggunya dan dia memberi kejutan kepada Will dengan mendatangkan teman-teman Will untuk merayakan ulang tahunnya pada saat itu. Saat mereka bersenang-senang, tiba-tiba Barb datang dan sangat marah melihat mereka yang berada di satu ruangan. Mereka pun istirahat di kamar mereka masing-masing dengan perasaan yang sangat bahagia setelah merayakan ulang tahun Will. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama setelah Barb dan Julie yang berjaga pada saat itu mendapatkan peringatan di komputernya yang berasal dari kamar Po. Dan ternyata Po sudah tergeletak di kamarnya. Lalu saat dicek Po sudah tidak bernafas, para perawat dan dokter pun mendatangi kamar Po untuk melakukan penyelamatan. Namun, takdir berkata lain. Po akhirnya meninggal. Stella yang merasa sangat sedih karena ditinggal oleh sahabatnya Po, akhirnya memutuskan untuk keluar dari rumah sakit. Pada saat itu pula dia melihat Will yang juga sedang sedih. Lalu mereka berdua memutuskan untuk naik ke atas bukit
Dan itu pertama kalinya juga untuk mereka bisa saling berpegangan tangan. Saat mereka sampai puncak bukit, mereka berdua menikmati momen tersebut yang mana sudah sangat lama mereka tidak merasakan keluar dari rumah sakit. William mulai merasakan kedinginan mengajak Stella untuk kembali ke rumah sakit. Namun setelah sampai taman, Will yang kelelahan mengajak Stella untuk beristirahat. Stella yang penasaran dengan danau yang beku mengajak Will bermain di danau yang beku itu. Scene berpindah ke rumah sakit di mana Dr. Hamid berlari menghampiri Barb untuk memberitahu bahwa pada malam itu ada paru-paru yang cocok untuk Stella. Barb yang mengetahui hal tersebut langsung memberi kabar ke Stella. Namun karena rasa cintanya kepada Will, Stella menghiraukan pesan dari Barb karena Stella tahu jika dia menemukan pengganti paru-parunya, dia akan berpisah dari Will. Saat mereka beristirahat di jembatan, tiba-tiba Will mendapatkan pesan bahwa Stella mendapat paru-paru penggantinya. Will pun mengajak Stella untuk kembali ke rumah sakit. Pada saat itu juga Stella tidak sengaja tergelincir dari jembatan dan membuat dirinya jatuh, yang membuat danau tersebut retak dan pelan-pelan menenggelamkan Stella. Will yang sangat khawatir mencoba menggapai Stella dengan bantuan selang oksigen milik Stella. Saat Will berhasil menarik Stella ke permukaan, dia pingsan dan tidak bernafas. Will yang saat itu panik langsung memberikan nafas buatan untuk Stella, dan akhirnya Stella pun sadar. Namun, Will yang saat itu menahan sakitnya seketika juga pingsan. Lalu scene berpindah di rumah sakit di mana mereka berdua sudah diselamatkan oleh perawat di sana. Namun Stella yang sangat mencintai Will menolak untuk transplantasi paru-paru baru. Namun Will yang pada saat itu dirawat di samping Stella mengatakan dia harus melakukan transplantasi tersebut demi dirinya. Akhirnya Stella pun melakukannya demi Will. Semua orang mulai khawatir menunggu hasil operasi Stella. Beberapa saat pun berlalu. Seorang dokter muncul dan memberitahu orang tua Stella bahwa operasi paru-paru Stella berhasil. Mereka sangat lega dan senang, namun tidak dengan Will. Dia sangat bingung. Di sisi lain, Stella sudah dinyatakan sembuh. Namun dia tidak bisa lagi bertemu dengan Stella demi menjaga paru-paru Stella dari bakteri. Will pun merencanakan sesuatu dengan mengumpulkan teman, perawat, dan orang tua Stella. Ibu Will pun membantu mengumpulkan perawat yang lain. Dan tanpa disangka-sangka, mereka semua menyetujui rencana Will yang memberi kejutan terakhir kepada Stella sebagai hadiah perpisahan mereka. Dan saat Stella tersedar pun, dia diberikan kejutan dengan datangnya Will, namun mereka sekarang dipisahkan oleh kaca dan tidak mungkin lagi bisa bersama. Karena Stella yang sudah sembuh dari sakitnya dan Will yang pengobatannya gagal. Will yang sangat mencintai Stella, pelan-pelan dia mulai meninggalkannya, dan cerita pun berakhir.